Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saskia Levitra Novanti dengan NIM 4322411052. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Digitalisasi dengan dosen Bapak Panji Putranto SE MAK. Baik, yang saya akan bahas yaitu tentang penerapan akuntansi di sektor pemerintahan, komersil, dan organisasi non-profit. Oke, untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu akuntansi di sektor pemerintahan. Untuk pengertiannya, akuntansi pemerintahan adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas publik seperti kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain tujuan yang tadi disebutkan, tetapi akuntansi di sektor pemerintahan ini memiliki tujuan utama. Yang pertama, memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Yang kedua adalah menilai kerja pemerintah dalam menggunakan dana publik. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Untuk standar yang digunakan sendiri ini menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. SAP pun menjadi pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Untuk jenis laporannya itu di antara lain, yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi. Yang kedua adalah neraca, yaitu menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga adalah laporan operasional atau LO, yaitu menunjukkan aktivitas ekonomi pemerintah. Yang keempat, laporan arus kas atau LAK. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Untuk contoh penerapannya yaitu misalnya pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Untuk yang selanjutnya yaitu akuntansi di sektor komersil atau bisnis. Akuntansi di sektor komersil atau bisnis ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi bisnis dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh laba atau profit untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Namun dari tujuan tersebut ada tujuan lainnya, yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, menilai tingkat keuntungan dan efisiensi usaha, dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, dan kreditor. Untuk standar sendiri yang digunakan itu standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau LAI, dan SAK ini berlaku untuk berbagai bentuk entitas seperti PT, CV, firma, hingga UMKM. Untuk jenis-jenis laporan keuangannya sendiri itu ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan. Yang kedua, neraca atau balance sheet, yaitu menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal. Yang ketiga adalah laporan arus kas, yaitu menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar. Dan yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu menjelaskan perubahan modal pemilik. Untuk contoh penerapannya sendiri itu seperti PT Unilever Indonesia atau UMKM kuliner akan menggunakan akuntansi untuk menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, serta mengevaluasi keuntungan tiap periode. Untuk yang terakhir yaitu akuntansi di sektor organisasi non-profit. Organisasi non-profit atau nirlaba adalah entitas yang tujuannya bukan untuk mencari laba, melainkan untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Contohnya itu seperti yayasan sosial, sekolah, dan rumah ibadah. Selain dari tujuan yang tadi disebutkan, ada tujuan lainnya yaitu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada donatur dan masyarakat, mengelola dana secara efisien untuk kegiatan sosial, lalu untuk menunjukkan sejauh mana organisasi sudah menjalankan misinya. Untuk standar yang digunakan itu yaitu PSAK 45, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Untuk jenis laporan keuangannya itu yang pertama ada laporan posisi keuangan yang setara dengan neraca. Yang kedua adalah laporan aktivitas, menggambarkan pendapatan dan pengeluaran untuk kegiatan organisasi. Yang ketiga itu laporan arus kas, menjelaskan pergerakan kas masuk dan kas keluar. Yang keempat itu catatan atas laporan keuangan, yaitu menjelaskan sumber dan penggunaan dana. Contoh penerapannya itu misalnya ada sebuah yayasan pendidikan mencatat dana donasi yang diterima,
kemudian melaporkannya untuk kegiatan seperti beasiswa, pembangunan fasilitas, dan kegiatan sosial lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.